Shalom Aleichem. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana yang sudah saya umumkan bahwa hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Datang dari Sorga. Saya ingatkan bagi saudara-saudara yang nonton siaran langsung melalui Facebook, apabila nanti sekitar 1,5 jam Facebooknya mati, off secara otomatis. Kalau saudara masih ingin mengikuti ibadah kami, jangan meninggalkan, tunggu saja karena nanti akan masuk lagi ke Facebook tersebut. Itu hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian bagi saudara-saudara yang mungkin ketika saya membaca kitab suci isinya berbeda, saya hanya ingin memberitahu bahwa kami menggunakan kitab suci Indonesian Literal Translation atau ILT, dan itu merupakan terjemahan dari kitab J.P. Green yang dipakai oleh sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Jadi kami tidak menggunakan kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ketika saya memberi judul Datang dari Sorga, ada orang yang mengkait-kaitkan, karena sekarang ini kan semua dikaitkan dengan apa saudara-saudara, virus corona. Ada yang memberikan WA kepada saya, Pak, apakah virus corona juga datang dari sorga? Waduh, jadi segala sesuatu dikaitkan kepada virus, saudara-saudara. Apa yang datang dari sorga? Dan siapa yang datang dari sorga? Untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka kitab suci kita di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-42. Di dalam kitab Indonesian Literal Translation dikatakan, dan mereka berkata, bukankah dia ini adalah Yeshua putra Yosef yang telah kita kenal ayah dan ibunya? Bagaimana kemudian dia berkata, aku telah turun dari sorga? Wa yomer halo zehu Yeshua ben Yosef aser yadainu et avi wa et imo wa eikyomam humin hasamayim warati. Sekali lagi saya garis bawahi dari kalimat ini. Dan mereka berkata, bukankah dia ini Yeshua putra Yosef yang telah kita kenal ayah dan ibunya? Bagaimana mungkin kemudian dia berkata, aku telah turun dari sorga? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ketika Yeshua mengatakan aku telah turun dari sorga, banyak orang yang tidak memahaminya? Hal itu karena mereka melihat Yeshua dari sisi manusia. Sebagaimana yang sudah sering kali saya katakan, khusus Yeshua HaMashiach itu memiliki dua sisi kehidupan. Yang pertama adalah sisi kehidupan sebagai Elohim atau Tuhan. Yang kedua adalah sisi dalam wujud manusia. Tetapi Yeshua bukan manusia. Yeshua 100% Elohim atau 100% Tuhan dan 100% berwujud manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali apa yang diajarkan oleh Yeshua tidak dipahami oleh murid-muridnya dan oleh kerumunan orang banyak pada saat itu. Kenapa? Karena mereka memandang Yeshua dari satu sisinya saja, yaitu sisi dalam wujud manusia, atau bahkan mencampurkannya. Karena itu ketika Yeshua juga mengatakan di tempat yang berbeda kepada murid-muridnya, mereka masih juga tidak mengerti. Kita membuka lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-48. Di sana Yeshua mengatakan demikian. Namun sambil menanggapi, dia berkata kepada yang telah berbicara kepadanya,
siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ini adalah satu ketika Yesua sedang mengajar, banyak orang berdesak-desaan, kemudian Yosef dan Miriam ada di luar dan akan menjumpainya. Dan ketika ada orang yang memberitahu, kita lihat ayat 47, dan seseorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu, mereka berdiri di luar seraya berusaha untuk berbicara kepadamu. Jadi ketika Yosef, Miriam dan saudara-saudara, artinya anak yang dilahirkan oleh Yosef dan Miriam setelah Yesua dilahirkan, artinya saudara-saudara satu rahim akan menjumpai Yesua. Pada saat itu Yesua mengatakan, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Mereka masih tidak mengerti, karena mereka selalu berpikir tentang Yesua dari sisi dalam wujud manusia, sehingga bisa saja orang berpikir bahwa pada saat itu Yesua sepertinya kurang ajar karena tidak menghargai orang tuanya dan saudaranya. Tetapi apa yang Yesua sampaikan itu karena dia dalam kapasitas sedang mengajar sebagai Elohim yang berbicara kepada manusia. Oleh karena itu saya seringkali katakan hati-hati kalau memperhatikan kehidupan Yesua, karena Yesua memiliki dua sisi yang seringkali menjadi penyebab orang menolak Yesua. Yang pertama karena melihat dari sisi dalam wujud manusia saja, atau dicampurkan dengan ketika Yesua berbicara dalam sisi sebagai Elohim, sehingga akhirnya orang confused, bingung. Nah, akibat kebingungan itulah maka pada akhirnya ujung-ujungnya menolak Yesua sebagai Elohim atau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya ada satu video, bagi saudara-saudara yang ada di Ambarawa tentu sudah tahu, tetapi saya akan coba untuk memutar kembali supaya saudara-saudara yang mungkin belum pernah nonton yang ada di video ini, saudara akan bisa melihatnya. Kita akan lihat bersama-sama videonya tentang Yeshua HaMashiach dalam sisi sebagai Elohim. Kita akan lihat bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Video ini saya buat karena ada banyak orang yang ragu-ragu tentang ketuhanan Yeshua HaMashiach. Memang di dalam diri Yeshua itu ada dua sisi. Sisi dalam wujud manusia dan sisi sebagai Elohim. Karena itu saya katakan bahwa Yeshua itu 100% Tuhan, bukan 100% manusia, tetapi 100% berwujud manusia. Jadi selama ini kenapa orang ragu-ragu tentang ketuhanan Yeshua? Karena orang hanya mengambil satu sisi saja, yaitu sisi Yeshua dalam wujud manusia, tidak pernah mengungkapkan tentang Yeshua yang adalah Elohim. Nah, untuk itu dalam video ini saya akan menyampaikan sisi Yeshua sebagai Elohim. Yang pertama kita melihat pernyataan Lukas yang tentu saja diilhami oleh Ruach HaKodes dalam kitab Pesita. Di dalam Pesita atau Aramaic Bible di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di sana berbunyi, Atilat lekon keir yomana peruka de tuhi Maria Mesia pemadinta de David, yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh. Kalau di situ ditulisnya de tuhi Maria, Maria itu Maria Yah, maka saya terjemahkan Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota David. Yah itu merupakan kependekan dari Yahweh. Di antaranya misalkan kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat 19, di sana berbunyi, engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah menggiring tawanan
engkau telah menerima persembahan dari antara manusia dan juga untuk tinggal di antara para pemberontak. Ya Elohim Yah. Jadi di situ nama Yahweh disingkat dengan Yah saja. Kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-9, di sana berbunyi, Ya Yahweh, Elohim semesta alam, siapakah yang seperti engkau, Yah yang kuat, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Ini di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-9. Kita melihat lagi di dalam pernyataan dari Yesayahu, di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sana berbunyi, lihatlah, Elohim adalah keselamatanku. Aku percaya dan tidak akan takut, karena kekuatanku dan nyanyianku adalah Yahweh, dan dia telah menjadi keselamatanku. Ada juga di ayat-ayat yang lain lagi, misalkan di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-26 ayat yang keempat, Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11. Nanti saudara bisa melihat lagi, itu adalah pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, kalau tadi pernyataan dari Lukas yang diilhami oleh Ruach HaKodes, sekarang pernyataan Rabi Saul sendiri kepada sidang jemaat di Korintus dalam kitab Hebraic Roots Version atau kitab suci versi akar Ibrani, di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, di sana berbunyi di dalam kitab bahasa Inggris demikian. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Yang artinya, sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Eloah, nah roh Eloah itu adalah roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodes. Jadi dua pernyataan ini saja sudah membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri, yang tentu saja adalah Elohim. Dan sekarang kita melihat statement atau pernyataan dari Yeshua sendiri di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Di sana berbunyi, Ani wahaf echad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanan pasal 14 ayat yang ke-9, di sana Yesus berkata kepada Filipus, siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Karena memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, yaitu Yahweh. Kemudian di dalam statement Yesus yang lain, kalau kita menolak Yesus, itu sama saja dengan menolak Yahweh. Dan kalau kita menolak Yahweh, sama saja dengan menolak Yeshua. Dan hal itu ada di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24, di dalam kitab Brit Kadasa atau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani berbunyi, Laken amarti laken kitamutu fakatoteken, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakatoteken. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia Fiki Anihu, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kalau kita tidak mengakui bahwa Yeshua itu Yahweh atau Yahweh itu Yeshua, berarti kita tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Kemudian kita melihat statement yang ketiga, yaitu pernyataan dari Yohanan. Di dalam kitab 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7, di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Ki selosa hamidim basamaying, ha'af, wahadafa, waruah HaKodes, uslah tam ekhatema. Yang artinya, sebab ada tiga yang bersaksi di Samayim atau di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini satu. Jadi dalam hal ini kita lihat yang bersaksi siapa?
Yang bersaksi tidak lain adalah Tuhan itu sendiri, yang dalam Echad, satu kesatuan, yaitu Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes bersaksi. Di mana bersaksinya? Di Samayim. Di Samayim adalah tempat di mana tidak ada dusta. Jadi kenapa kita lebih percaya dan beriman kepada ajaran manusia yang masih bisa berdosa dan berdusta, sedangkan apa yang disaksikan oleh Yahweh sendiri kita anggap sesuatu yang salah. Di Samayim, Samayim itu adalah tempat yang tidak ada dusta dan tidak ada birahi. Jadi Samayim atau sorga itu tempat di mana tidak ada pesta seks. Pesta seks itu hanya untuk orang yang hidup di bumi, karena untuk memenuhi bumi sesuai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-22 yang berbunyi, semua perintah ini sudah yang Kejadian 1 ayat yang ke-22, di mana semua perintah ini sudah berakhir ketika kita sudah mati. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan dari sisi Yesua sebagai Elohim. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dalam diri Yesua itu memiliki dua sisi. Sisi dalam wujud manusia dan sisi Elohim. Yang selama ini dibahas adalah Yesua dalam wujud manusia. Sehingga orang mengatakan bahwa Yesua itu bukan Elohim. Tetapi tadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan, dan itu semua berasal dari kitab suci. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi, saya tidak menafsir. Semua sudah tertera di dalam kitab suci. Tinggal bagaimana komitmen saudara. Mau menerima Yesua sebagai Elohim, karena dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di Samayim atau di sorga kalau tidak melalui Yesua. Oleh karena itu, bagi saudara yang selama ini meragukan bahwa Yesua itu adalah Elohim, pada hari ini firman Elohim memberikan pengertian kepada saudara. Tuhan tidak memaksa, Tuhan hanya mengetuk pintu hati saudara. Saudara menerima, maka Tuhan akan masuk di dalam kehidupanmu, engkau akan menerima jaminan kepastian keselamatan. Tetapi kalau saudara menolak, tidak masalah, itu hak saudara. Demikianlah apa yang saya sampaikan melalui video ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apabila video ini menjadi berkat, tolong bisa di-share yang lain. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah melihat Yesua dari perspektif sebagai Elohim. Dan apa yang tadi saya sampaikan semuanya berdasarkan ayat, bukan asumsi saya. Bahkan malaikat pun sudah menyatakan kalau Yesua itu adalah Elohim. Dan ucapan Yesua ini yang memicu orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Kenapa? Karena dianggap Yesua itu menghujat Elohim, menghujat Tuhan. Maka banyak orang yang membencinya dan berusaha untuk membunuhnya. Namun saya ingatkan kepada saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, kalau untuk mengatakan saya itu Tuhan mah semua orang juga bisa. Sekarang mungkin, bahkan banyak orang yang mengaku-ngaku diri sebagai Mesias. Tetapi pada zaman itu tidak sembarangan orang boleh mengaku. Kita melihat ada satu kejadian, seorang pembesar, dia tidak mengaku kalau dirinya itu Elohim atau suara Elohim. Tetapi masyarakat yang pada saat itu melihat pidatonya mengatakan sungguh dia ini suara Elohim. Itu saja membuat malaikat marah. Coba kita melihat ayatnya di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Dan rakyat terus mengeluh-elukan, ini suara Elohim dan bukan dari manusia.
Namun seketika itu juga seorang malaikat Yahweh menamparnya karena dia tidak memberikan kemuliaan kepada Elohim, dan dia mengembuskan napas sehingga menjadi mayat yang dimakan cacing-cacing. Jadi pada saat itu Herodes berpidato dan rakyatnya mengeluh-elukan dia, mengatakan sungguh ini suara Elohim. Dan pada saat itu Herodes membiarkan rakyatnya mengeluh-elukan dia seolah-olah itu suara Elohim, membuat malaikat Tuhan marah dan menamparnya sehingga mati seketika itu juga. Tetapi ketika Yeshua HaMashiach berbicara, aku datang dari sorga, atau di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-30 mengatakan aku dan Bapa yaitu Yahweh itu satu. Tidak ada malaikat yang berani menampar. Bahkan ketika Yeshua turun ke bumi dalam wujud manusia, dilahirkan itu saja malaikat datang bersorak-sorai menyambut kedatangannya. Jangan sampai kita terpukau dengan apa yang disampaikan oleh seseorang, dan ini sangat terkenal di internet, yaitu seorang yang bernama Zakir Naik. Zakir Naik coba katakan, cari ayatnya di dalam kitab suci. Kalau Yeshua itu mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Oke, saya jawab, kalau Anda mau mengikut Yeshua hanya karena minta disembah, ada di dalam kitab suci yang minta disembah. Mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ini ada satu pribadi yang minta disembah. Jadi kalau Zakir Naik mengatakan, kalau ada yang mengatakan ikut aku, sembahlah aku, maka aku akan menyembah dia. Nah, di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Sekali lagi si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya, dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Nah, di sini setan minta disembah, sembahlah aku. Nah, bagaimana kalau saudara mau mengikut Yeshua, beriman kepadanya, kalau ada yang mengatakan sembahlah aku, ini ada yang minta disembah. Bagaimana? Itu setan, tetapi saudara-saudara yang minta disembah. Dan apa yang disampaikan oleh setan ini sebetulnya itu merupakan penipuan. Kenapa? Dia katakan, aku akan memberikan kemuliaan ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Memangnya setan punya apa? Jangan kita berpikir bahwa segala kemuliaan dan kemewahan dunia ini itu datang dari setan. Tidak, setan tidak punya apa-apa. Dia sudah diusir dari sorga, dan dia tercampak di atas muka bumi ini, sehingga dia miskin, tidak punya apa-apa. Ada orang mengatakan, Pak, tapi ada tempat-tempat tertentu kita bisa datang ke sana, kita bisa meminta sesuatu dan kita mendapat. Oke, tetapi saya ingatkan, kita datang pergi ke tempat yang seperti itu untuk meminta sesuatu saja, kita sudah menggadaikan jiwa kita. Yang kedua, ketika saudara mendapatkan sesuatu, memangnya setan yang memberikannya kepada saudara? Tidak, setan tidak punya apa-apa. Tapi Pak, buktinya dia bisa kaya. Itu karena setan mencuri milik manusia yang lain, kemudian diserahkan kepada saudara. Jadi saudara berdosa double. Yang pertama menggadaikan jiwa saudara, yang kedua saudara sebagai tukang tadah yang menerima dari hasil pencurian. Oleh karena itu kita harus berhati-hati karena setan tidak punya apa-apa. Banyak orang yang mengatakan begini, wah luar biasa setan itu pinter Pak.
saya katakan setan itu tidak pinter, saudara-saudara. Setan itu pola kerjanya sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi seringkali setan yang bekerja dengan tidak pinter, pekerjaannya dengan pola yang sama, seringkali kita katakan bahwa setan itu pinter. Nah, kalau setan itu pinter, yang bodoh siapa? Yang bodoh ya kita. Karena itu saya katakan setan itu tidak pinter, setan itu licik, kata firman Tuhan. Kalau kita ngerti firman Tuhan, kita tahu pola cara kerja setan, sehingga setan tidak akan bisa memperdaya kita, tetapi setan justru bisa kita perdaya. Oleh karena itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kita melihat tadi bagaimana ketika Yesua mengatakan, aku datang dari sorga, mereka kebingungan dan tidak bisa menerima. Bukankah orang tuanya kita kenal, saudara-saudaranya kita kenal? Bagaimana mungkin dia katakan kalau aku datang dari sorga? Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Dan manusia seringkali hanya mencari-cari kesalahannya Yesua saja. Walaupun Yesua tidak pernah bisa ditemukan kesalahannya. Kita melihat beberapa ayat yang membuktikan bahwa manusia itu hanya bisa mencari-cari kesalahannya. Kita membuka di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Yesua berkata demikian, apakah baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Jawablah kepadaku. Ini pertanyaan Yesua. Lalu orang-orang itu menjawab, dan mereka memperdebatkan di antara mereka seraya berkata, jika kita mengatakan dari sorga, dia akan berkata, lalu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Jadi walaupun mereka sudah dalam keadaan tersudut, mereka tetap berupaya untuk mencari-cari kesalahannya. Kemudian kita membuka lagi di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Mereka berkata kepadanya, Guru, wanita ini telah tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Dan di dalam Torah, Musa memberi perintah kepada kami agar wanita-wanita semacam ini dirajam. Lalu engkau hendak mengatakan apa? Nah, ini adalah ahli-ahli Torah, orang Farisi yang selalu mengikut Yesua. Perhatikan, mereka selalu mengikut Yesua, tetapi mereka mengikut bukan untuk belajar dari Yesua. Mereka ikut bukan untuk mendapatkan keselamatan dari Yesua, karena Yesua adalah guru, Yesua adalah Tuhan dan juru selamat. Tetapi mereka selalu mengiring Yesua. Kemana Yesua ada, mereka selalu ada, tetapi tujuannya hanya untuk mencari-cari kesalahan saja. Berapa banyak di antara kita, mungkin saudara yang nonton ini juga sedang berusaha untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi saya ingatkan, Yesua tidak ditemukan kesalahan, karena dia adalah sumber teladan kita. Dia adalah pribadi yang sempurna, karena dia adalah Elohim yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Jadi ketika ahli Torah dan orang Farisi itu menyeret-nyeret perempuan yang kedapatan berzina, mereka katakan wanita ini telah tertangkap basah. Bayangkan, mereka menangkap basah, saudara-saudara, sedang berbuat zina. Menurut hukum Mose memberikan perintah kepada kami agar wanita semacam ini dirajam. Lalu menurut engkau bagaimana? Wah, ini menyudutkan. Kalau Yesua mengatakan silahkan rajam karena engkau sudah mendapati dia berbuat zina, berarti Yesua tidak memiliki kasih. Kalau Yesua katakan jangan dong, berarti Yesua melanggar hukum, melanggar Torah Mose. Jadi serba salah. Mau dijawab silahkan salah, mau dijawab tidak juga salah. Tetapi karena Yesua itu Elohim, dia tahu apa yang harus dia katakan. Apa yang dia katakan? Silahkan kalau mau merajam dengan batu. Siapa di antara kalian yang tidak
pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali merajam perempuan itu dengan batu. Ketika Yesua memberikan jawaban itu, mereka kaget dengan jawabannya. Karena apa? Pagi-pagi mereka menangkap basah perempuan berbuat zina. Artinya apa? Pagi-pagi yang seharusnya mereka ada di sinagoga mengajar firman, tetapi mereka mengintip perempuan berbuat zina, sehingga mereka bisa mendapati perempuan itu berbuat zina. Mungkin juga sudah diamati sebelumnya. Jadi pekerjaannya setiap hari hanya mengamati saja. Artinya apa? Mereka hanya mencari-cari kesalahan. Tetapi pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang ucapan Yesua yang mengatakan datang dari sorga. Nah, Yesua yang datang dari sorga itu siapa? Bisa saja orang mengaku-ngaku, tetapi tadi saya sudah katakan pada zaman itu tidak gampang orang mengaku sebagai Elohim. Mati dia. Kalau sekarang paling dipenjara, saudara-saudara, karena mengaku sebagai Mesias. Pada zaman itu mati karena malaikat-malaikat marah. Nah, ada beberapa hal, ada 6 hal di sini saya sampaikan. Yesua yang datang dari sorga itu siapa? Yesua yang datang dari sorga itu yang pertama, dia adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Kita membuka di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-24 sampai 25. Saya akan baca, demikian bunyinya. Dan ketika umatmu Israel terpukul di hadapan musuhnya karena mereka telah berdosa terhadap engkau, dan mereka berbalik serta mengakui namamu dan berdoa dan membuat permohonan di hadapanmu di bait ini, maka engkau akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan akan membuat mereka kembali ke tanah yang telah engkau berikan kepada mereka dan kepada leluhur mereka. Ini adalah doa Salomo mengenai bait Elohim. Dia berdoa, kalau ada umatmu yang salah, maka kiranya engkau dari sorga mengampuni dosa mereka. Siapakah yang mengampuni umat-umat Tuhan dari sorga? Tidak lain adalah Yahweh. Yahweh mengampuni dosa. Maka Yesua ketika ada di dalam dunia ini juga mengampuni dosa. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, dan lihatlah, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya, dan Yesua setelah melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, teguhkanlah hatimu nak, kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu. Dan lihatlah, beberapa ahli kitab berbicara di antara mereka sendiri, orang ini menghujat. Dan Yesua setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Sebab manakah yang lebih mudah untuk mengatakan, kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu, dan mengatakan bangkitlah dan berjalanlah. Jadi Yesua ketika ada di bumi ini, dia juga mengampuni dosa manusia, karena dia adalah Yahweh yang turun ke bumi yang mengampunkan dosa. Kita melihat lagi ayat-ayatnya. Saya akan ajak saudara untuk membuka-buka banyak ayat. Memang kalau saya menyampaikan firman, saya menyampaikan dengan banyak ayat supaya orang tahu bahwa apa yang saya sampaikan bukan berasal dari saya, melainkan datang dari Elohim itu sendiri. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, setelah hal-hal itu Yesua menemui dia di bait suci dan berkata kepadanya, lihatlah engkau telah menjadi sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi atasmu. Jadi ada banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci bagaimana Yesua mengampunkan dosa. Satu lagi pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dari kitab Injil Yohanes atau Yohanes dikatakan, dan dia berkata,
tidak seorang pun Tuhan. Dan Yesua berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi di sini kita melihat bagaimana berkali-kali ketika ada di atas muka bumi ada orang yang sakit karena dosa, karena diperingatkan oleh Tuhan melalui sakit penyakit itu. Maka ketika Yesua menyembuhkan, Yesua katakan jangan berbuat dosa. Artinya apa? Yesua mengampunkan dosa. Itu hal yang pertama. Jadi ketika Yesua masih ada di Samayim, ada di sorga, Yesua adalah pengampun dosa, karena Dia yang datang dari sorga adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Yang kedua, siapakah Yesua yang datang dari sorga itu? Yang datang dari sorga yaitu Yesua tidak lain adalah Yahweh, karena Yahweh tinggalnya di sorga. Yang tinggal di sorga itu Tuhan. Kecuali nanti setelah berakhirnya dunia ini, baru Tuhan akan membawa kita ke sorga. Kita membuka ayatnya di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-6. 2 Tawarikh pasal yang ke-6 sebetulnya ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yahweh itu tinggalnya di sorga. 2 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Yang pertama, saya baca di situ dikatakan, dan engkau akan mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu, dan akan mengampuni dan memberi kepada setiap orang sesuai dengan semua jalannya, karena engkau mengenal hatinya, karena hanya engkau yang telah mengenal hati anak-anak manusia. Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-33 dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-6. Kemudian engkau akan mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu. Sekali lagi saya garis bawahi kata-kata dari tempat kediamanmu, dan bertindak sebagaimana semua orang asing itu telah berseru kepadamu, supaya semua bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau seperti umatmu Israel, dan untuk mengetahui bahwa namamu telah disebut di bait yang telah aku bangun ini. Jadi Salomo pada saat dia membangun bait Elohim, dia ingin supaya nama Yahweh disebut di baitnya. Tetapi kita melihat sekarang bait Elohim tidak lagi menyebut Yahweh, tetapi Tuhan lain yang disebut, yaitu Tuhan Allah. Kalau saudara umat Islam, saudara tidak salah, karena memang ini Tuhannya umat Islam. Saya sudah sering kali katakan, kembalikanlah kepada umat Islam, karena ini Tuhan mereka, bukan Tuhan kita. Jadi kita perlu menghormatinya. Kemudian ayat yang ke-39, di sana dikatakan, maka engkau akan mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu, doa mereka dan permohonan mereka, serta melakukan keadilan bagi mereka, dan mengampuni umatmu yang telah berdosa terhadapmu. Jadi yang tinggal di Samayim, yang tinggal di sorga adalah Bapa Yahweh, bukan Tuhan Bapa, bukan Allah Bapa. Karena itulah maka saya kembalikan. Ada orang mengatakan, Pak Yakub kok mengubah-ubah kitab suci? Loh, yang mengubah kitab suci siapa? Saya tidak mengubah kitab suci. Saya kembalikan kitab suci sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Ibrani, di mana di sorga, tempat di mana para nabi tinggal, sekarang ini yang menjadi penguasanya adalah Yahweh, bukan yang lain. Itu hal yang kedua. Jadi Yesua yang datang dari sorga itu Yahweh yang tinggal di sorga. Yang ketiga, Yesua yang datang dari sorga itu Yahweh yang melihat tingkah laku manusia. Ada banyak ayat-ayatnya, di antaranya kita membuka di dalam kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Yahweh memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada orang bijaksana yang mencari Elohim.
Kemudian kita melihat pasal yang ke-33 dari kitab Mazmur, ayat yang ke-13, dikatakan Yahweh memandang dari sorga, dia mengamati seluruh umat manusia. Kemudian kita membuka satu lagi di dalam pasal yang ke-53, pasal yang ke-53 ayat yang kedua. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim. Mereka telah melakukan perusakan, mereka telah melakukan kejahatan yang keji, tidak seorang pun yang berbuat baik. Jadi di dalam ayat-ayat ini Yahweh melihat tingkah laku manusia di atas muka bumi ini, dan disebutkan bahwa di bumi ini tidak ada orang yang benar. Oleh karena itu Yahweh tidak puas hanya dengan mengamat-amati dari sorga, maka dia sendiri turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Karena dia tidak puas mengamati dari tahtanya. Karena itu kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Dan tidak seorang pun yang telah naik ke sorga kecuali dia yang telah turun dari sorga, yakni anak manusia yang ada di sorga. Siapakah ini? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, dan setelah mengatakan hal-hal ini, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah dia, dan awan mengangkat dia dari pandangan mereka. Dan sementara mereka terus terbelalak ke langit selagi dia pergi, maka nampaklah dua orang dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka. Siapakah itu? Tidak lain adalah malaikat yang juga mengatakan, hai para pria, orang-orang Galil atau Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yeshua ini yang telah terangkat ke sorga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke sorga. Jadi ketika Yahweh mengamat-amati manusia dari sorga, dari tahtanya yang kudus, dia melihat manusia semakin rusak moralnya, manusia semakin brutal kehidupannya, maka Yahweh tidak puas saja mengamat-amati, maka Yahweh perlu berbicara kepada manusia, maka dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, karena dia tidak puas, sehingga dia turun. Bahkan kitab suci katakan dia naik lagi ke sorga. Karena apa? Memang dia tempatnya di sorga, ya dia naik turun tidak masalah. Kalau sekarang ini saya melihat ada orang yang mengaku saya dibawa Tuhan naik ke sorga, saya turun lagi dan saya naik lagi, kok kayak naik angkot saja. Padahal kalau orang sudah dibawa ke sorga, dibawa ke Samayim, tidak mungkin dia akan mau turun lagi ke atas muka bumi ini, karena sorga itu penuh dengan kemuliaan. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu bagaimana kondisi sorga yang penuh dengan kemuliaan itu. Kemudian hal yang kelima, siapakah Yeshua yang datang dari sorga itu? Yang kelima, sebagai perpaduan kasih setia dan kebenaran di bumi. Kenapa? Karena tadi dikatakan di bumi sudah tidak ada kebenaran. Dan itu ditulis oleh Rabi Saul di dalam suratnya kepada sidang jemaat di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, sebagaimana yang telah tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Bayangkan saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang benar. Kita membuka di dalam kitab Mazmur lagi pasal yang ke-14 saudara-saudara, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim. Mereka berbuat jahat, mereka berbuat kekejian, tidak seorang pun yang berbuat baik. Yahweh memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada orang bijaksana yang mencari Elohim? Mereka semua, perhatikan, mereka semua telah menyimpang dan mereka bersama-sama telah menjadi keji,
Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, bahkan tidak seorang pun. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yahweh melihat dari sorga, di bumi ini sudah tidak ada kebenaran. Kemudian dia tulis di dalam kitabnya Mazmur pasal yang ke-53 ayat 1-3 kepada pemimpin musik menurut nada lagu tari-tarian nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata di dalam hatinya, tidak ada Elohim. Mereka telah melakukan perusahaan, mereka telah melakukan kejahatan yang keji. Tidak seorang pun yang berbuat baik. Elohim melihat ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi yang mencari Elohim. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yahweh geram melihat dari sorga, manusia sudah rusak semuanya, maka dia sendiri turun ke bumi karena Yahweh sangat mengasihi manusia ciptaannya. Satu lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-85 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kasih setia dan kebenaran telah berpadu, keadilan dan damai sejahtera telah menyatu. Kebesaran akan memancar dari bumi dan keadilan akan dinyatakan dari sorga. Itulah sebabnya Yahweh sendiri yang turun ke bumi untuk mengajar kepada manusia supaya manusia hidup meneladani kehidupannya yang benar itu, supaya manusia yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itulah maka Yeshua datang di atas muka bumi sebagai kebenaran. Dan ini tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-24. Artinya dunia mengakui bahwa Yeshua adalah pribadi yang benar. Ayat yang ke-24 dari Matius 27 katakan, dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, dengan mengambil air ia membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu seraya berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Akan kamu lihat. Jadi ketika Pilatus yang menghakimi Yeshua pun, dia tidak mendapati Yeshua bersalah. Dia adalah pribadi yang benar, maka dia mencuci tangannya. Ini sebagai bukti kalau Yeshua adalah benar untuk menjadi kebenaran di atas muka bumi, karena manusia sudah tidak ada yang benar. Itulah sebabnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 katakan, Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Mungkin saudara berkata, Pak, saya hidupnya sudah terlanjur jahat, saya hidupnya sudah rusak, bagaimana mungkin Tuhan menerima saya? Justru saudara yang seperti itulah yang dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, supaya engkau memperoleh jaminan kepastian keselamatan. Karena di atas muka bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali melalui Yeshua HaMashiach. Itu hal yang kelima. Jadi Yeshua yang datang dari sorga itu sebagai perpaduan kasih setia dan kebenaran di bumi, karena di bumi sudah tidak ada kebenaran. Yang keenam, Yeshua itu ya Yahweh, ya Ruach HaKodesh, seperti apa yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, atau 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, Kislosa hamidim basamayim haaf wahadafar waruah hakodes uslaktam ekhat hema. Sebab ada tiga yang bersaksi di samayim atau di sorga, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodesh, dan ketiganya ini satu. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Kristen itu sesembahannya ada tiga, ayat ini sudah menjawab orang Kristen tidak menyembah tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan dalam tiga manifestasi. Dia di samayim, di sorga dengan nama Yahweh, kemudian dia turun ke bumi karena menyelamatkan manusia, maka dia menggunakan Yeshua HaMashiach
Yeshua HaMashiach itu huruf Ibraninya Yod Sin Waw Ayin. Yodnya itu adalah Yeyah, itu adalah Yahweh. Sin Waw Ayin itu adalah selamat atau keselamatan. Jadi Yeshua adalah Yahweh yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Dan sekarang ketika Yeshua ditolak dan dia disalib, dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke Samayim, kembali ke sorga, ke tempat asalnya. Maka karena Yahweh mengasihi manusia, maka dia turun kembali ke dalam dunia ini dalam wujud Roh Kudus atau Ruach HaKodes yang berdiam di dalam manusia. Karena itu dia disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, yaitu Elohim yang berdiam di dalam kita. Orang Jawa katakan manunggal, menjadi satu. Dia tidak ada di sekitar kita, dia bukan menyertai kita ada di samping kanan kiri depan belakang, tetapi dia berdiam di dalam diri kita untuk membimbing kita menuju ke jalan yang benar. Buktinya apa kalau Yeshua itu adalah Yahweh? Milik Yeshua itu milik Yahweh. Itu buktinya tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Dikatakan segala sesuatu apa saja yang Bapa miliki adalah milikku. Karena itu aku berkata bahwa daripadaku dia akan menerima apa yang menjadi milikku dan dia akan menunjukkannya kepadamu. Jadi di sini saya ulang sekali lagi, saya tekankan dari kitab Ibraninya, Kol asyer leavi lihu alken amarti misli yikak wehigit lakem. Kalau di dalam terjemahan kitab suci berbahasa Inggris, di sana dikatakan all things that the Father has are mine. Therefore I said that he takes of mine and will declare it to you. Semua yang dimiliki Bapa itu milikku. Karena itu aku berkata bahwa dia mengambil milikku, aku akan menyatakan kepadamu. Nah, milik Yeshua yang diserahkan kepada Yahweh itu apa? Nyawanya untuk membeli jiwa saudara dan saya. Dan hal itu seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-50. Di sana dikatakan, dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yeshua menyerahkan rohnya. Menyerahkan kepada siapa? Kepada Bapa. Itulah sebabnya maka dia katakan that he takes of mine and will declare it to you. Kalau nanti aku serahkan sesuatu yang menjadi milikku kepada Bapa, aku menyatakannya kepadamu. Kapan? Ya ketika Yeshua disalib, itulah dia menyatakan bahwa dia telah menyerahkan nyawanya untuk membeli jiwa-jiwa goyim dan menebus bagi orang pilihannya. Dan hal itu tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Jadi Yeshua telah membeli dengan suatu harga. Di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan telah dibeli dengan lunas, dengan harga yang mahal, yaitu nyawanya sendiri. Dan itu tertulis juga di dalam pasal yang ke-7 dari 1 Korintus ayat yang ke-23. Di sana dikatakan kamu telah dibeli dengan suatu harga, karena itu jangan menjadi hamba manusia. Itulah sebabnya maka firman Elohim mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi hamba Elohim, bukan hamba manusia. Artinya apa? Kita harus tunduk dan taat kepada perintah Elohim. Setan itu tidak punya apa-apa, dia hanya menipu. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa apa yang milik Bapa itu milikku. Di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai yang ke-10, Yeshua menekankan untuk menyembah kepada Yahweh karena hanya dirinya yang ada di dalam kekekalan.
Kemuliaan itu milik Yahweh, bukan milik setan. Kita membuka satu ayat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29 sebagai bukti bahwa segala sesuatu itu bukan milik setan seperti yang setan katakan. Pasal yang ke-29 dari 1 Tawarikh, kita baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Bagimu ya Yahweh, kebesaran dan kekuasaan dan kemuliaan dan kemenangan serta keagungan, segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu. Ya Yahweh, kepunyaanmu lah kerajaan, dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala, dan kekayaan dan kehormatan berasal daripadamu, dan engkau berkuasa atas segalanya. Di dalam tanganmu lah kuasa dan keperkasaan, dan di dalam tanganmu lah yang menjadikan besar dan memberi kekuatan untuk segalanya. Jadikah kekayaan, kejayaan, kemuliaan, kehormatan, semua itu milik Bapa Yahweh. Karena itu kalau saudara ingin menjadikan kehidupanmu jaya, penuh kemuliaan, minta kepada pemiliknya, yaitu kepada Yahweh, bukan kepada yang lain, saudara-saudara. Jadi yang terakhir kesimpulannya, Yeshua itu Yahweh Elohim, bukan Allah Bapa yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bumi. Nah, saudara telah nonton video ini saat ini, bagaimana respon saudara? Saya serahkan di dalam kehidupan saudara, karena itu hak saudara untuk menerima atau menolak seperti apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi menolak Yeshua HaMashiach. Satu ayat yang terakhir di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ini yang Tuhan sampaikan kepada saudara pada hari ini. Wahyu 3 ayat yang ke-20, di sana dikatakan apa? Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Jadi Yeshua itu bukan memaksa, dia hanya mengetuk pintu hati. Ketika saudara nonton video ini, artinya saudara sudah diposisikan oleh Yahweh Elohim dalam posisi yang benar. Sekarang tergantung saudara. Yeshua hanya mengetuk. Kalau saudara membukakan pintu hati saudara, Yeshua akan masuk dan dia akan memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada saudara. Kalau tidak, itu hak saudara. Apa yang saya sampaikan berasal dari firman Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan saudara. Minggu depan saya akan membawakan lagi dengan judul dari kekal sampai kekal. Amin buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita masih ibadah online. Biarlah dari rumah saudara tetap kita bersatu. Jadi walaupun ada social distancing, artinya kita harus menjaga jarak, tetapi jangan sampai kita menjaga jarak dengan Tuhan, karena Tuhan ada di mana-mana tempat. Dia menyertai kehidupan saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Pada hari ini kembali Engkau menyatakan bahwa Yeshua adalah Tuhan yang turun ke bumi, karena Engkau berasal dari sorga ya Tuhan. Karena itu terimalah ucapan syukur kami apabila pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Ini bukan merupakan kebetulan, tetapi karena kasih sayang Tuhan sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Yeshua HaMashiach masuklah di dalam pintu hati kami, supaya kami menerima jaminan kepastian keselamatan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali melalui nama-Mu yang kudus itu. Terima kasih, berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam melihat video online ibadah di tempat ini. Berkati semua mereka ya Tuhan, dan mereka yang mengeraskan hati, Ruach HaKodes akan terus menuntunnya.
Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan melakukan aktivitas hari ini, khususnya ketika dalam masa social distancing, kami tetap tinggal di rumah, tetapi kami tinggal dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Berkati kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang lakukanlah aktivitas hidupmu hari ini dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Beruach HaKodes memberkati saudara sekalian. Amin.